Sahabat GPIB, berjumpa lagi dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Janar Simamora, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Apokayan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami dengan hikmat daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat kami terjemahkan dan dapat kami pelajari bagi kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sahabat GBB, kita akan membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sahabat GPIB, kita akan merenungkan bacaan kita barusan dalam satu terang tema, yaitu keutamaan Tuhan adalah fondasi hidup keluarga Kristen. Teks kita hari ini merupakan salah satu persiapan penting sebelum bangsa Israel menaklukkan dan mendiami tanah Kanaan. Musa mengajarkan bagaimana bangsa Israel kelak dapat menjadi bangsa yang luhur, juga menjadi bangsa yang makmur. Menariknya, persiapan itu berhubungan dengan pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak di dalam rumah. Dengan kata lain, pembentukan bangsa yang besar dimulai dari rumah yang kecil. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka akan menentukan bagaimana nasib seutuhnya dari sebuah bangsa. Sama seperti sebuah peribahasa, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya, yang artinya seperti apa jenis pokoknya, maka seperti itulah juga buahnya. Seperti apa keluarga mendidik dan membesarkan anak tersebut, seperti itulah kelak anak akan mencari, menjadikan identitas dirinya di masa yang akan datang. Kita lihat pada ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dan sisa seterusnya. Pada ayat ini tersirat sebuah pertanyaan yang menyatakan bahwa apa perintah yang harus diperhatikan. Saya rasa ayat keempat dan kelima menjadi jawaban akan apa perintah tersebut. Kita boleh ringkas perintah tersebut sebagai keesaan dan keutamaan Tuhan. Ini merupakan fondasi bagi hubungan kerohanian yang benar. Tanpa mengetahui dan mengakui keesaan dan keutamaan Tuhan, kita tidak akan mau dan mampu mengasihi Dia dengan segala totalitas dalam kehidupan kita. Kebenaran di atas seharusnya sudah ada dalam hati para orang tua dan menjadi perhatian utama sebelum mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Orang tua hanya bisa memberikan apa yang mereka sudah miliki. Jika orang tua sendiri tidak menganggap keesaan dan keutamaan Tuhan sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan, bagaimana mereka dapat mengajar anak-anak mereka untuk melakukannya? Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, dan sisa seterusnya. Mengajarkan kebenaran kepada anak-anak merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Merekalah yang berada di barisan terdepan dalam pendidikan anak. Beban pengajaran pada anak-anak tersebut ada di pundak orang tua. Bukan pada guru-guru sekolah minggu, bukan juga pada guru-guru sekolah reguler atau lembaga-lembaga pendidikan lain atau siapapun itu. Yang menarik di ayat 7 ini dalam terjemahan Update King James Version, di situ dikatakan dalam bahasa Inggris, "And you shall teach them diligently unto your children." Kata diligently diterjemahkan dengan tekun. Dengan tekun atau berulang-ulang. Di sini sangat penting, sebab tidak banyak orang tua yang rajin atau dengan tekun mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya.
Bagian selanjutnya dari ayat yang ketujuh menerangkan aspek kerajinan ini. Rajin mengajar berarti mengoptimalkan setiap momentum pada waktu duduk, pada saat berbaring, bangun maupun di tengah perjalanan. Setiap momen adalah momen pengajaran. Jangan sampai satu momen pun terlewatkan. Sementara itu ayat 8 dan 9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan sisa yang seterusnya. Meletakkan firman Tuhan di tengah-tengah tempat-tempat tertentu seperti tangan, dahi, pintu rumah, dan pintu gerbang menyiratkan bahwa otoritas firman Allah ada pada wilayah-wilayah tersebut. Kata tangan melambangkan tindakan. Kita melakukan hampir semua aktivitas dalam kehidupan ini menggunakan tangan. Artinya, apapun yang kita lakukan harus mewujudkan keesaan Tuhan dan keutamaan akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kata dahi ini berbicara tentang cara pandang. Bukan hanya apa yang sebaiknya dipandang, melainkan bagaimana kita memandang segala sesuatu. Cara pandang kita seharusnya sejalan dengan bagaimana Tuhan memandang segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Meletakkan firman Tuhan di pintu rumah dan pintu gerbang menandakan bahwa Tuhan bertakhta di dalam rumah kita. Rumah seharusnya merupakan tempat di mana ada perlindungan dan perhatian, ada keamanan dan kasih sayang, ada kenyamanan dan kedekatan. Semua ini baru benar-benar akan terjadi apabila seisi rumah tangga tersebut mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang bisa kita pelajari dalam bacaan kita pada hari ini? Yang pertama, sebagai orang tua, kita diingatkan bahwa adalah tugas utama kita untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita di dalam nilai-nilai kehidupan dan spiritualitas yang meletakkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Karena ini adalah fondasi utama kehidupan seorang Kristen. Orang tua seringkali sibuk untuk menyiapkan hidup masa depan anak dengan berbagai macam fasilitas dan mungkin saja harta warisan yang juga berlimpah, sehingga melupakan bahwa anak juga butuh pengajaran akan fondasi kehidupan yang hanya bisa diwariskan dengan cara diajarkan secara verbal dan dipraktikkan dalam hidup berkeluarga. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil sebagai orang tua, marilah luangkan waktu kita untuk duduk bersama anggota keluarga kita, untuk sama-sama saling belajar dan memperdalam kualitas hidup beriman kita kepada Kristus. Yang mengajarkan dan menanamkan tentang keutamaan Tuhan dalam hidup anggota keluarga kita bukanlah pekerjaan sekali jadi. Akan tetapi pekerjaan yang harus dilakukan dalam ketekunan. Ini artinya berulang-ulang kali. Kita harus terus mengingatkan, mengajarkan, dan menanamkan tentang keutamaan Tuhan kepada anggota keluarga kita. Manusia akan lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar berulang-ulang atau sesuatu yang sering dilakukan. Perlahan tapi pasti watak seseorang akan berubah bila secara konsisten ia mendengar dan melihat doktrin-doktrin tertentu. Kepribadian atau watak kita pun akan berubah, terbentuk berdasarkan seperti apa pengajaran yang kita terima sejak masa kecil kita. Secara berulang-ulang kita terus mendengarkannya sehingga watak kita terbentuk menjadi seperti watak yang ada saat ini. Pola perulangan akan membuat kita mampu mengingat sesuatu dalam waktu yang lama, bahkan sampai mati sekalipun. Maka pesan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah bosan, apalagi menyerah untuk mengajarkan dan menanamkan tentang keutamaan Tuhan dalam hidup keluarga kita. Tuhan memberkati kehidupan kita dan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan kita pada program Night Call di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami renungkan dan kami pelajari bersama menjadi modal bagi peristirahatan kami di malam hari ini. Karena Tuhan begitu baik sehingga kami boleh menyelesaikan seluruh aktivitas kehidupan kami. Dan kami boleh belajar tentang kebenaran sabda Tuhan. Biarlah kami boleh bangun di esok pagi lagi dengan tenaga yang baru, kekuatan yang baru, bahkan kesehatan yang baru. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu.
Sahabat GPIB, demikianlah program Night Call pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.